Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Andansah, asal satuan 11 Kehutanan 1 dari kelompok 2. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah membimbing juga mengarahkan. Izinkan saya memaparkan hasil praktek kerja lapangan berbasis proyek tentang pembibitan tanaman sengon atau Presentes palkataria dan pemetaan dengan Apensa Maps. Adapun biaya yang dikeluarkan untuk alat dan bahan diantaranya benih, sengon, dan lain-lain. Pendahuluan latar belakang persemaian adalah menyebar benih atau biji pada suatu tempat khusus sebagai media tabur yang memenuhi syarat untuk tumbuh dan berkembangnya benih atau biji dengan baik dan benar untuk menjadi tanaman yang nantinya siap ditanam di lapangan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan persemaian adalah membuat bedeng, di mana bedeng terbagi menjadi dua, yaitu bedeng tabur dan bedeng sapi. Penggunaan bedeng sangat bermanfaat sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan biji atau benih untuk menghasilkan bibit yang unggul. Pembuatan bedeng juga berfungsi untuk mencegah terjadinya serangan hama dan penyakit, serta berguna untuk menjaga kelembaban, pH, suhu, dan juga ketercukupan air tanah. Dalam dunia kehutanan, salah satu pendukung keberhasilan persemaian adalah tahap perencanaan. Maka untuk mendukung kegiatan perencanaan diperlukan aplikasi survei yang mendukung di segala medan dan situasi. Salah satu aplikasi yang digunakan adalah Apensa PDF Maps, aplikasi yang digunakan untuk pemetaan dan survei. Apensa Maps dapat digunakan secara offline serta membolehkan pengguna mengcustom petanya sendiri dalam bentuk PDF. Selain itu, Apensa Maps juga memungkinkan pengguna membangun skema atribut data sehingga informasi yang dapat dikumpulkan tidak terbatas pada informasi. Lanjut ke dasar masalah. Yang pertama, bagaimana cara pembuatan persemaian sengon Parcentes palkataria agar menghasilkan bibit yang berkualitas. 2. Bagaimana cara menggunakan Apensa Maps untuk kebutuhan survei dan pengukuran di dunia kehutanan. Baik, prosedur pemecahan masalah. Yang bagian A, untuk mendapatkan bibit yang berkualitas diperlakukan pembuatan persemaian dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. 2. Pembuatan lapangan persemaian. 3. Penaburan. 4. Pengadaan media sapi. 5. Pengisian media sapi dan penyusunan media di bedeng sapi. 6. Penyapian. 7. Pemeliharaan persemaian. 8. Seleksi bibit. 9. Analisis usaha. Bagian B, penggunaan Apensa Maps adalah sebagai berikut. Yang pertama, instalasi aplikasi. Kedua, menambahkan peta kerja. 3. Menjalankan aplikasi Apensa Maps. 4. Fitur tambahan Apensa Maps. 5. Pengaturan Maps. Tujuan pembuatan makalah. Yang pertama, sebagai bukti atau bentuk laporan bahwa penyusun telah melaksanakan praktik sesuai program sekolah. Kedua, menguraikan kegiatan praktik yang telah dilaksanakan. Ketiga, sebagai bahan referensi bagi sekolah khususnya program keahlian kehutanan. Pembahasan. Yang pertama, landasan teori. 2. Perencanaan. Ketiga, pembuatan lapangan persemaian. 4. Penaburan. 5. Pengadaan media sapi. 6. Pengisian media sapi dan penyusunan kantong plastik di bedeng sapi. 7. Penyapian. 8. Seleksi bibit. 9. PKWU. 10. GPS. Landasan teori. Bagian A, persemaian. Tujuan persemaian adalah menghasilkan bibit yang berkualitas baik, kuat, sehat, seragam, dan mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru, serta tumbuh baik jika ditanam di lapangan dan tepat waktu. Dalam meningkatkan pertumbuhan bibit, persemaian dapat menambah input lingkungan yang baik seperti pengaturan intensitas cahaya, penyiraman yang tepat, pemberantasan hama, penyakit, penyiangan, pemupukan, juga pemanfaatan mikroba yang bermanfaat. Mikarijo sangat membantu terhadap kualitas dan kualitas bibit. Dengan demikian, sumber benih, teknik pembibitan, pemeliharaan bibit, dan teknik kemasan bibit merupakan kunci keberhasilan dalam menghasilkan bibit yang berkualitas. Bagian B, tanaman sengon. Tanaman sengon atau Presentes palkataria berasal dari Irian Jaya dan Maluku. Para petani di daerah Provinsi Jawa Barat telah lama mengusahakan tanaman ini.
Hampir di setiap tempat para petani sudah mengetahui tanaman ini. Kebanyakan tanaman ini diusahakan petani di lapangan, di kebun, di pematang sawah, di kolam dan pekarangan. Walaupun tanpa pemeliharaan yang intensif, tanaman ini tumbuh tinggi, melebar dan rindang, tetapi tidak mengotori karangan, tidak lembab dan cukup teduh bila dibawa serta tumbuhnya cepat. Perencanaan, penetapan lokasi atau syarat. Yang pertama, dekat dengan sumber air. Selanjutnya, tersedianya kebutuhan bahan. Ketiga, tersedianya tenaga kerja. Keempat, kesesuaian iklim. Kelima, kemiringan minimal 50. Keenam, perlengkapan kerja. 7, mudah tidaknya terjangkau aksesibilitas jarak lokasi tanam. Perlengkapan kerja: cangkul, skop, parang, meteran, emerald, gergaji, selang, dan golok. Persiapan lapangan. Kegiatan persiapan lapangan adalah mengukur lahan yang akan dibuat persemaian dan membersihkan lapangan dari akar-akar atau tunggak. Lapangan diratakan sesuai luas yang ditentukan dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 3 Februari 2021 menggunakan alat cangkul, parang, sapu lidi, meteran, dan rapia. Kedua, pembuatan bedengan. Pembuatan bedengan dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 13 Februari 2021. Maupun alat yang digunakan gergaji, golok, meteran, tang, linggis. Dan bahan yang digunakan bambu, kawat, tali rapia, paranet, dengan kegiatannya sebagai berikut. Yang pertama, bedengan dibuat dengan ukuran 5 x 1 meter, mudah dalam penyiraman dan pemeliharaan. B. Bedengan diberi batas penguat dari bambu atau kayu. C. Samping bawah terbuat dari belahan bambu atau bata setinggi 10 cm. D. Bedeng sapi menghadap utara selatan. E. Jarak antar bedeng 60 cm. F. Jalan pemeliharaan dibuat dengan lebar 1 meter membagi blok satu dengan yang lainnya. Yang terakhir, jumlah bedeng sapi dibuat sebanyak 4 bedeng per kelompok. Ini ada gambar pembuatan bedengan persemaian yang dilakukan oleh kami. Lalu yang ketiga, pembuatan naungan bedengan. Pembuatan naungan untuk bedengan dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2021 dan bertempat di SMK Negeri 1 Pagelaran dengan rincian kegiatan meliputi naungan menghadap ke arah timur agar cukup menerima sinar matahari. Lalu tinggi-tinggi sebelah timur 120 cm dan sebelah barat 70 cm. Keempat, penentuan lokasi persemaian dan kebutuhan benih. Yang pertama, luas ditentukan berdasarkan kebutuhan jumlah bibit dari rencana luas tanaman dan tergantung pada sistem tanam dan jarak tanam. B. Standar luas 1 hektar persemaian dapat memproduksi bibit sebanyak 800.000 batang. C. Untuk pembuatan persemaian seluas 1 hektar yang komposisinya terdiri dari tanam pokok 80% dan tanam pengisi 20%. Ini ada gambar juga. Penaburan benih adalah menanam benih yang telah dipersiapkan atau telah melalui perlakuan khusus di bedengan atau bak dengan tujuan agar benih dapat berkecambah dengan baik. Kegiatan penaburan benih dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2021 menggunakan alat bak tabur cungkil yang terbuat dari bambu. Media tabur yang digunakan yaitu pasir sungai dijemur dengan diratakan selama kurang lebih 1 hari, lalu bahan disaring dengan ayakan kawat ukuran 2 sampai 5 mm dan anginkan terlebih dahulu. Lalu setelah biji diterima dari DCS atau KPH, selamat-lambatnya 2 hari setelah ditabur dan penaburan paling lambat bulan Februari. Ini contoh penaburan benih. Pengadaan media sapi. Yang pertama, bahan yang memiliki sifat yang mendukung pertumbuhan secara optimal dalam skala besar dalam sifat fisik media lebih diutamakan daripada sifat kimiawi. Media kaya bahan organik dan mempunyai sifat fisik yang baik atau maupun menunjang perakaran secara optimal.
B. Kompos sebagai media sapi dapat diperoleh dari bahan organik yang perlukan dengan berbagai tumbuhan bahan lain atau dapat pula diperoleh dari limbah kotoran hewan yang telah melapu atau matang. Selanjutnya, jenis kompos antara lain sesuai dengan ketentuan Direksi PHT 43 seri produksi 88 sampai 1997. D. Sifat fisik, bahan remah, warna kehitaman, tidak berbau bahan asalnya, mempunyai aerasi, permeabilitas yang baik, kapasitas udaranya dan air yang baik. E. Topsoil di bawah tegakan sengon sebagai sumber mikrorija pada semai sengon. Pengisian media sapi dan penyusunan polybag di bedeng sapi. Yang pertama, kantong plastik atau polybag dengan ukuran 10 cm kali 10 cm, 15 cm kali 0,4 cm, jenis warna hitam. Kedua, komposisi kompos 40% dalam kurung 0,16 kg kantong atau 128.000 kg atau hektar. Topsoil 60% dalam kurung 0,24 kg atau kantong atau 192.000 kg atau hektar. Masing-masing bahan, kantong, topsoil, dan KCI diaduk merata dan pengisian kantong plastik harus cukup penuh atau padat. Lalu sapi terletak di atas tanah, tidak digali atau kantong plastik tidak terkubur. Selanjutnya, setiap bedeng sapi terisi 500 kantong. Penyapian atau overspin harus seragam di mana biji sudah berkecambah. 2. Masa penyapian dilakukan setelah hari ke-7 di mana sudah tidak ada benih yang berkecambah normal lagi. Ketiga, berkecambah setelah 2-4 hari. Keempat, batang lurus berdaun 2. 5. Pencabutan bibit dari bedeng tabur menggunakan cukil dan cara mengambil kecambah dengan dipegang batangnya. 6. Dilakukan pagi hari sebelum jam 10.00 atau sore setelah jam 15.00. Ketujuh, kecambah hasil seleksi dimasukkan ke dalam mangkuk berisi air, dibawa ke bedeng sapi dan dimasukkan ke polybag. 8. Cara memasukkan kecambah ke polybag. Polybag dilubangi dengan alat cukil, kemudian kecambah dimasukkan ke dalam polybag tersebut dengan posisi tegak lurus. Selanjutnya lubang ditutup dengan media lalu ditekan dengan ibu jari telunjuk, tetapi jangan sampai merusak kecambah semai. Yang ke-10, waktu penyapian selambat-lambatnya akhir bulan Maret. Seleksi bibit. Yang pertama, ada bibit dikelompokkan berdasarkan kualitas. Selanjutnya, bibit yang siap ditanam yaitu bibit dengan tinggi 25-30 cm. Perhitungan BEP dalam bentuk uang. Diketahui produk bibit sengon, biaya tetap produksi 5.130.000, biaya variabel per unit Rp 500, harga jual per unit Rp 1.500. Untuk produk bibit sengon kami membutuhkan modal sebanyak 5.130.000 dan ada biaya tambahan untuk alat dan bahan sebesar kurang lebih 800.000 sehingga total yang kami perlukan 6 juta rupiah. Ini gambar hasil persemaian dan penjualan kami. Survei GPS Apensa Maps. Instalasi Apensa Maps bisa di-download dari Play Store dan App Store lainnya. Ini tampilan Apensa Maps di Play Store. Setelah masuk, kalian diharuskan meregistrasi alamat email dan menyiapkan peta dengan format PDF TIP. Menambahkan peta dari Map Store. Yang pertama,
kita tekan ini get a map from the store. Yang kedua free, maaf, yang ketiga dan yang keempat ini membuka peta kerja. Di sini ada bilah pencaharian, informasi pengguna, bilah pengaturan. Dan di sini juga ada judul peta, jarak lokasi, penerbit peta, bilah layer atau lapisan, toko peta atau map store, dan banyak fitur-fitur lainnya di aplikasi Apensa Maps ini. Lanjut, membuat placement atau waypoint. Nah, titik biru ini, maaf, titik biru menandakan lokasi kita sekarang. Kita diharuskan membuat rute. Nah, kita juga bisa memasukkan foto langsung dari kamera atau dari pel. Lanjut, membuat rekam jejak atau tracking. Membuat rekam jejak atau tracking sama halnya dengan membuat waypoint. Ini yang pertama, start tracking. Setelah ada beres, langsung klik stop tracking yang merah ini. Nah, ini hasil survei batas sekolah yang kami kerjakan saat praktik kerja lapangan. Tanda-tanda ini adalah sarana dan prasarana sekolah SMK Negeri 1 Pagelaran. Tutup. Kesimpulan, dalam pembuatan persemayan memerlukan perlakuan yang sama teliti dan tepat. Upaya ini dilakukan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan berkualitas bagus. Bibit yang ditanam di sekolah hanya digunakan untuk kebutuhan bibit sekolah. Saran, untuk pihak sekolah harus meningkatkan pengawasan dan bimbingan pada peserta praktek kerja lapangan PKL atau PKL agar lebih meningkatkan pemahaman materi yang dipraktekkan untuk siswa-siswi yang akan melakukan PKL di tahun yang akan datang. Diharapkan mempersiapkan mental dan fisik. Terima kasih, cukup sekian dari saya, Budi Ardiansyah, Asal Satuan 11 Kehutanan 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.